Mau dibilang fitnah boleh? Boleh. Kan ini nggak tanggung-tanggung, mentornya langsung yang ngomong. Mikirlah, saya yang goblok aja bisa mikir. Kali ini bahas apa kita, Pak? Manis, Al? Manis. Nah, kita mau bahas ini nih. Plagiat, fitnah, rampok. Sementara kita kan trader. Trader itu kalau ngomong kan mengacu pada data. Ya kan? Jadi bagusnya kita lihat datanya dong. Oke. Di tahun 2017, tanggal 9 September tepatnya, Traders Family itu mengadakan investor gathering. Ya kan? Tiba-tiba tanggal 22 September 2017, jaraknya dekat ya. Ada yang bikin investor gathering juga. Ya kan? Yang saya bingung nih namanya nih sebenarnya, temanya. Di sini ada Cat Trader Family. Ini maksudnya kucing trader, apa trader kucing, apa trader kucing-kucingan. Saya nggak ngerti lah ini maksudnya apa. Nggak, mungkin itu singkatan kali, Pak. Nah, setahu saya juga begitu. Dan C-nya itu chartered. A-nya saya kurang tahu apa. Dan T-nya itu trader. Nah, coba nih Excel nih. Excel kan kuliah di Australia kan. Sel, chartered A trader family. Artinya apa, Sel? Wah, kurang tahu sih, Pak. Mungkin biar trader banyak kali. Kan kalau banyak tinggal tambahin S doang, Sal. Memang nggak ngerti makanya. Kalau banyak tambahin S, mestinya traders family. Dan ya mungkin kebetulan lah, ini salah ketik aja kan. Ya. Lalu 2020 waktu kita baru keluarin aplikasi, inget dong ada Konstantin Lo yang tiba-tiba orang ini mengatakan penipuan, ya kan? Otomatis saat dibilang penipuan, sementara aplikasinya saya yakin membantu banyak trader, saya emosi dong, ya kan? Karena saya emosi, saya cari tahu lah siapa ini Konstantin Lo. Memang sekarang kalau dicari tahu, yang keluar namanya ini, White Golden Eagle. Dia ganti nama ya? Ganti nama. Tapi berhubung saya emosinya waktu itu, dan saya cari tahunya waktu itu juga. Seketika langsung saya cari tahu. Dan yang keluar adalah ini. Ya kan? Kebetulan juga? Mungkin. Ya kan? Gimana dengan yang satu ini? Apa ini masih sebuah kebetulan? Emang apa yang salah ya, Pak, sama aplikasi kita ya? Orang berguna buat banyak orang kok. Kalau itunya sih saya nggak peduli lah, saya nggak ambil pusing. Ya kan? Mau membernya dilarang menggunakan aplikasi kita, saya nggak terlalu peduli. Kan? Tapi di sini ada kata-kata yang saya nggak suka. Kan? Jelas di sini katakan, ya kan dimodalin. Kan? Bagian mana kita ngomong dimodalin? Pantesan aja Konstantin lo ngomongnya begitu. Ya kan? Yang kedua di sini ada dikatakan, kalau house mau kasih Anda chip. Ya kan? Kalau saya nggak salah mengartikan, ini kata-kata yang sangat identik dengan dunia gambling, dengan dunia kasino, di mana house mengartikan kasino dan chip, ya chip yang biasa untuk main di kasino kan. Jadi house mau kasih chip, maksudnya apa? Bandar, ya kan? Ini maksudnya mau mengatakan bahwa TF adalah bandar. Ya kan? Ini kan namanya menggiring opini. Mau dibilang fitnah boleh? Boleh. Kan ini nggak tanggung-tanggung, mentornya langsung yang ngomong. Kan ngomong di depan semua membernya. Ya dong? Dan impact-nya apa? Impact-nya bisa lihat di sini. Membernya ngomong apa sekarang? Masuk ke YouTube kita, komen teriak-teriak kita bandar. Kan? Di satu video yang kita membahas tentang mentor. Video itu padahal terang-terang, saya jelas-jelas ngomong bahwa mengedukasi orang, jualan edukasi. Mau pakai seminar, mau e-book, mau DVD sekalipun, semuanya sah-sah aja, nggak ada yang salah. Selama tidak menjerumuskan orang. Yang bisnis mereka adalah, ya dengan mengedukasi, bagian itu nggak ada yang bagian itu nggak salah, bagian saat mengedukasi. Yang menjadi masalah adalah saat mereka menjerumuskan orang ke jurang. Bener. Belajar adalah cara yang cepat, ya kan, daripada otodidak. Tapi saat disodorin shortcut yang terlalu aneh-aneh, jangan mau. Bener kan saya ngomong begitu? Kenapa ini orang ini begitu reaktif? Kalau nggak merasa menjerumuskan orang, kenapa dia harus reaktif? Itu yang saya bingung, ya kan? Di sini saya mengutip ada beberapa kata-kata bagus ya, kan? Market maker, bandar, ya kan? Lalu apa nih? Goblok, ya kan? Gelar, nggak punya gelar, berarti kan bandar goblok nggak punya gelar, ya kan? Bagus dong kata-katanya. Oke. Dan lucunya, ini si My Story ini blunder sendiri nih.
Bisa dilihat sini. Kan? Dia ada ngomong, soalnya dia bahas tentang perusahaan dia sendiri. Ini kan lucu. Kan di video tentang mentor nih. Yang berarti secara nggak langsung, si My Story ini kan berarti setuju dengan pembahasan di video kita. Iya kan? Bahwa TF mengajarkan teori yang benar. Bahwa TF tidak pernah menjerumuskan klien. Iya kan? Bahwa TF perusahaannya maju dan berkembang pesat. Bahwa TF karyawannya sejahtera. Kan? Hebat sekali dia bisa tahu tentang TF loh. Kan? Padahal nggak seneng sama TF. Kan? Tapi lucunya sekarang, dia justru nggak tahu perusahaan tentang mentornya sendiri. Kan? Benar kan di sini kan? Saya sendiri belum pernah ke sana. Kok lucu ya? Benar kan? Iya. Mentornya sendiri malah dia nggak ngerti. TF malah dia ngerti. Ini sebenarnya membernya siapa sih? Ini pengikutnya siapa sih ini orang? Lagi pula lucu juga Pak, zaman sekarang tuh buat cari kantor gampang banget, ya kan? Iya. Tinggal copy paste alamatnya, masukin Google Street, depan kantor tuh langsung kelihatan Pak. Iya, mungkin orang ini gaptek lah. Ya, Zaman sekarang loh Pak. Ya, who knows? Ya, siapa tahu dia gaptek. Kan? Jadi mari kita kembali ke chatting yang tadi ya. Karena di chatting yang tadi sebenarnya ada kalimat yang menarik juga. Dan di sini kita bisa lihat nih, kata-kata terakhir dari sang mentor. Ya kan? Saya mau Anda fokus temukan jati diri Anda. Betul? Setelah itu dia ngomong, bahkan Anda yang jadi JP77. Benar kan? Nah, jadi My Story, dengarkanlah apa kata mentor Anda. Bahwa mentor Anda secara nggak langsung ini mengakui kredibilitas dari JP77 alias John Paul 77 alias saya. Bukan cuma My Story Pak, membernya berarti itu. Semua membernya. Semua dengarkanlah mentor Anda. Ya kan, walaupun mentornya nggak konsisten di sini ngomongnya kan, di atas baru selisih berapa menit, di atas ngomong bandar, di bawah ngomong kredibilitas John Paul. Iya kan? Mungkin kalian banyak yang nggak tahu siapa itu John Paul 77. Karena John Paul 77 itu booming di tahun 2014. Mungkin banyak dari kalian yang belum trading. Kan? Jadi ya mari kita cari tahu tentang John Paul 77. Dan apakah benar John Paul 77 itu seorang trader? Dan so inilah account utama saya. Dan di sini kita bisa lihat saya menggunakan deposit awal 10.000, total profit 7,6 juta US. Dan tapi jangan terkecoh ya di sini ya. Jangan hanya melihat total profitnya. Dan bila kita lihat di sini total deposit saya berapa? 2,6 juta total depositnya. Di mana saya sebenarnya sering melakukan penambahan dana. Dan saya sering melakukan top up. Ya kan? Lalu ini account saya waktu di Askap. Dulu nama brokernya Askap. Sekarang berubah menjadi MRG Mega Berjangka. Ya kan? Ini account saya yang di salah satu broker lokal yang sempat kita bahas di salah satu video ya. Termasuk juga yang ini juga di broker lokal. Di video yang sama kita bahas juga. Kan? Dan belum termasuk lagi account-account saya yang sudah nggak bisa saya akses. Karena udah dinonaktifkan. Ya kan? Sementara corporate account saya gimana? Corporate account saya pernah trading di UOB Bank, Singapura. Ya. Lalu corporate account saya juga pernah di Saxo Bank. Dan hingga sekarang pun Saxo Bank masih ngejar-ngejar saya untuk kembali aktif di sana. Ya, bahkan menawarkan saya special offer. Ini baru nih penawarannya. Ya. Jadi ya semestinya John Paul 77 trader ya. Ya, semestinya. Lalu apa yang membuat John Paul 77 ini booming sampai diakui kredibilitasnya oleh sang mentor tadi kan? John Paul 77 waktu itu bergabung di portal-portal signal dunia, kan? Portal-portal portofolio dunia, ya kan, yang biasa dikenal dengan copy trade, portal copy trade. Ya kan? Apa sih copy trade? Copy trade itu adalah sebuah sistem di mana semua orang bisa mengcopy posisi dari trader lain secara real time, 24 jam. Ya kan? Dan saya bergabung ke sana. Ya, jadi kalau saya buy, semua orang ikut buy. Saya sell, semua orang ikut sell. Saya close, semua orang ikut close. Secara real time. Ya, bagus dong. Dan ini saya join di beberapa portal sekaligus. Yang pertama ada MQL5. Di mana MQL5 ini adalah perusahaan pemilik platform MetaTrader. Ya, platform trading terbesar di seluruh dunia. Saya bergabung di sana, ya, dan saya memiliki subscriber yang banyak di sana. Lalu saya juga bergabung di MyFXBook. Dan saya juga bergabung di FX Junction.
Dan saya juga bergabung di, ini broker lokal nih malahan nih, di Askap. Waktu itu namanya Askap Sosial. Wih, itu Grandmaster, Pak. Iya, GM tuh. Ya ini waktu itu dapat levelnya Grandmaster, cuma saya nggak pernah merasa diri saya seorang master lah. Ya kan? Kalau itu kan jadi namanya self-proclaim. Iya. Iya kan? Gitu, malas saya sama gitu-gituan. Lalu juga ada Simple Trader. Di mana waktu itu saya bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Simple Trader untuk membuat copy trade sendiri langsung dari website Traders Family untuk mempermudah klien-klien yang di Indonesia. Ya kan? Singkat cerita, kalau tadi di Askap saya dapat levelnya apa tadi? Grandmaster ya? Yes. Grandmaster. Nah, di MQL5 sendiri saya sampai diwawancara. Ya kan? Diwawancara karena saya memiliki subscriber terbanyak. Dan jadi boleh dicari lah bahkan. Nggak ada trader lain yang pernah diwawancara lagi setelah saya. Ya kan? Bisa dibilang saya pemegang rekor sampai detik ini. Ya kan? Memang saya nggak sampai masukin Guinness Book of Record. Ya kan? Walaupun datanya sangat-sangat konkret. Karena itu adalah jumlah subscriber, itu kan angkanya konkret. Kan? Tapi saya nggak masukin Guinness Book of Record lah. Nggak butuh. Ya kan? Karena bagi saya itu cuma kemasan. Waktu di Askap saya levelnya sampai Grandmaster. Karena juga subscriber saya terbanyak. Tapi nggak saya masukin Muri. Nah, singkat cerita, copy trade benar-benar mengubah hidup saya, benar-benar merubah nasib saya. Dan bukan cuma saya, dampaknya sampai seluruh Traders Family. Di mana pada tahun 2013, saya juga memulai hanya dengan satu kantor kecil, satu ruko kecil di Tanjung Duren. Ini saya ingat banget nih. Ya. Tapi begitu 2014, booming gara-gara copy trade, saya langsung pindah. Saya langsung pindah ke kantor yang lebih besar, kan, yang memang di kompleks perkantoran. Ya kan? Dan di tahun 2017, saya membuka cabang pertama saya di Surabaya, yang memang di gedung perkantoran. Dan 2021 ini sebentar lagi akan launching. Dan akhirnya kita membangun kantor pertama kita di lahan seluas 1.800 meter persegi di Yogyakarta. Ya kan? Jadi saya lebih memilih untuk membangun kantor, ya kan, memperbesar kantor. Ya kan? Karena jelas dari situ otomatis akan meningkatkan kenyamanan bagi timnya Traders Family dengan kantor yang lebih besar, dengan perusahaan yang lebih enak, kan meningkatkan kenyamanan. Dan dari situ juga berarti saya membuka lapangan pekerjaan, ya kan, sehingga akan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Yang namanya entrepreneur, tingkat keberhasilan seorang entrepreneur itu diukur dari seberapa besar bisnisnya, bukan mobilnya. Jadi ya jelaslah saya lebih memilih kantor. Dan karena selain itu bermanfaat, ini juga mengembangkan bisnis saya. Iya kan? Memang saya tahu kalau mobil apa segala macam itu kan sifatnya personal branding ya. Bahwa personal branding itu salah satu strategi dalam bisnis. Strategi yang cukup jitu. Tapi selama ini saya belum benar-benar melakukan personal branding aja, bisnis saya udah berkembang kok. Dan gimana kalau saya benar-benar lakuin? Yang benar-benar saya jalanin nih personal branding. Apa jadinya? Ya tapi ya apalah John Paul 77. Cuma orang goblok yang nggak punya gelar. Makanya lebih pilih kantor daripada mobil. Ya kan? Sementara kalau saya jadi mentor yang ujungnya cuma mau jualan signal, kan? Pasti saya akan pilih copy trade. Pasti. Kenapa? Karena dengan menggunakan copy trade itu menguntungkan kedua belah pihak. Kan? Baik saya sebagai mentor yang jualan signal dan juga membernya. Kenapa saya bilang begitu? Di sisi member sekarang, di sisi member kan jadinya benar-benar transaksinya sama persis seperti saya. Ya kan, saya buy ikut buy, saya sell ikut sell, saya close ikut close. Apapun yang saya lakukan hasilnya sama persis. Kan? Sehingga kalau saya jadi member, saya bayar membership, saya bayar komisi lebih mahal untuk fasilitas. Kan fasilitasnya saya benar-benar nikmatin. Benar kan? Kalau misalkan signalnya jam 1 pagi, jam 2 pagi, saya benar-benar ikutan nikmatin. Kan saya lagi meeting, tetap saya ikut posisinya, berarti saya ikut nikmatin. Kan itu kan di sisi member jelas jauh lebih fair. Iya, Pak. Ya kan? Sementara kalau misalkan nggak melalui copy trade, membernya banyak kehilangan momen. Ya kan, signalnya nggak bisa ikut. Ya kan, yang ujung-ujungnya membernya trading sendiri. Iya. Kan kalau ujungnya trading sendiri, ngapain bayar fasilitas? Itu bener tuh. Saya juga rela Pak kalau disuruh bayar lebih mahal. Ya kan? Soalnya otomatis nih. Bisa sekaya mentornya, udah jelas. Oh iya benar. Auto Sultan beneran rich Pak. Beneran rich, udah pasti. Ya kan? Sementara saya selaku mentor yang jualan signal, itu super rich. Kenapa? Karena jelas di sisi kerjaan saya pendistribusian signal jauh lebih gampang. Saya tinggal 1 kali klik,
nyampe ke semua. Yeah. Mau berapa ribu membernya, kan, nyampe ke semuanya tuh. Bahkan bukan cuma member yang ada di sini, tapi menjangkau semua di seluruh dunia. Iya kan? Itu satu. Dan yang kedua, saya nggak perlu ribet-ribet updatein di grup. Kan, buy, sell, BEP, close, itu kan ribet. Ya kan? Saya juga nggak perlu ribet-ribet untuk depan kamera. Ya kan, bahwa menjelaskan saya lagi mau ambil posisi apa. Oh, ini lagi mau bulan purnama. Kalau lagi mau bulan purnama itu manusia berubah jadi serigala. Ya kan, kalau manusia berubah jadi serigala, baiknya semua ambil posisi buy. Kan itu kan ribet. Terus berikutnya bulannya lagi nggak gitu kelihatan, tapi kan harus kasih signal. Ya kan, karena udah membernya udah kadung bayar. Ya kan, akhirnya ya udah, yang penting ada signal kan. Mau signalnya nggak sesuai sama metodenya urusan belakangan. Nanti yang penting dijelasin. Ya kan? Mungkin itu pakai bulannya bulan puasa lah kayak matahari kemarin. Pak itu Pak. Pakai matahari ya, juga mungkin. bisa. Ya kan? Tapi itu jadi ribet. Ya kan? Sementara kalau copy trade saya tinggal klik selesai. Yang penting profit kliennya. Benar kan? Belum lagi dari sisi income sekarang. Dari sisi income bisa lihat sendiri sekarang. Ini income-nya besar sekali. Satu dunia. Ya kan? Bisa lihat di sini. Berapa income yang saya hasilkan? Ini baru dari satu platform. Ya kan, MQL5. Ini yang saya dapat dari Askap waktu itu. 3 bulan income saya udah nyamain deposit saya. Ya kan? Dan kalau prinsip saya adalah money is never enough. Kan? Ini big money. Kenapa nggak pilih ini? Benar dong? Dengan memilih ini baru benar-benar saya jadinya rich for good. Is good kali Pak. For good. Saya sih pasti pilihnya for good. Ngapain? Yang penting nggak was good Pak. Ya, itu Ya, benar. itu. Ya, Kacau. tapi ya balik lagi lah. Apalah John Paul 77. Cuma orang goblok yang nggak punya gelar kan. Makanya kalau saya pinteran dikit mungkin saya emang pilih cara yang ribet. Ya kan? Jadi kenapa akhirnya saya malah meninggalkan copy trade? Ya kan? Ya maklum namanya juga orang goblok. Ya kan, lihat income segini gede malah saya tinggalin. Dan kenapa? Oke, jadi copy trade itu mengajarkan 3 hal kepada saya. 1, betapa pentingnya portofolio. Betapa powerfulnya portofolio. Itu yang pertama kali saya pelajarin dari hasil copy trade. Dan yang kedua, bisa lihat di sini. Di mana copy trade mengajarkan saya bahwa ini benar-benar bisa membantu banyak orang. Dan benar-benar orang bisa ikutan menikmati hasil. Dan walaupun mereka nggak ngerti trading. Dan dari situ mereka juga beneran bisa belajar metode saya. Karena benar-benar ngelihat semua trade saya, mengikuti semua trade saya. Dan benar-benar komplit trade-nya kan. Benar dong, dengan begitu kan benar-benar bisa belajarnya full. Ya kan? Tapi yang ketiga, apa yang saya pelajari dari copy trade? Ini. Di saat saya loss, di sini bisa dilihat pada bulan Agustus, saya loss 11,89%. Kan? 12% lah kita bulatin. Di saat saya loss 12%, apa yang terjadi dengan para copier? Ini yang terjadi. Kenapa mereka semua sampai komplain? Tahu nggak apa yang terjadi sebenarnya sama mereka? Mereka margin call. Saya loss 12% dan mereka margin call. Apa pelajarannya? Bahwa mayoritas orang nggak paham resiko. Mayoritas orang mindsetnya salah. Mayoritas orang prinsipnya udah salah. Ya kan? Oke, pada saat itu saya hanya mikir ya salah mereka sendiri. Ya kan? Saya terusin dong copy trade-nya. Yang salah sendiri. Nggak mengatur money management-nya. Saya terusin copy trade-nya jelas. Saya nggak mau rugi kan? Ya. Ya kan? Waktu itu masih agak pinter. Lalu terjadilah ini. Di mana pada November 2015, saya loss 32%. Kebayang dong? Kalau 12% aja orang margin call, 32% apa jadinya? Ya kan? Parah dong. Dari sini juga lah saya benar-benar mendapatkan pelajaran bahwa ini bisa lihat transaksinya di sini ya. Ini saya stop loss loh. Stop loss di 32%. Ya kan? Itu rasanya tuh nggak karuan. Gondoknya bukan main, saya ngedownnya bukan main. Berdasarkan data inilah, berdasarkan pengalaman inilah saya ngomong bahwa kalau teorinya mengajarkan orang cut loss 20%, 25%, 30%, itu nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa. Nggak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang pemula. Dan kenapa? Ini pengalaman saya. Bahwa saya hanyalah manusia biasa. Saya tahu persis apa yang saya rasakan waktu saya loss 30%.
Dan kalau saya merasakan hal itu, saya yakin semua orang juga merasakan hal yang sama. Sehingga saya nggak pernah mau ajarin untuk cut loss 25%, untuk cut loss 30% itu bullshit. Nggak akan bisa dilakuin oleh mereka semua. Dan mungkin secara teori orang pikir, oh ya 25%, berarti masih ada 75% lagi. Masih ada sisanya tuh. Ya kan, ini hanya cut loss 1/4, katanya kecil kan? Yeah. Lihat nominalnya. Saat lihat nominal seperti ini totalnya 800 juta lebih. Rela cut loss. Bisa cut loss. Sanggup cut loss. Lihat nominalnya. Itu bahwa saya bicara berdasarkan pengalaman. Dan apa yang saya alami dan saya nggak mau orang ikutan mengalami yang nggak saya ajarin. Nah jadi kalau ditanya, John Paul 77 itu pernah live trading atau enggak sih? Pernah. Justru saya live trading yang paling live. Yang benar-benar real time 24 jam. Disaksikan satu dunia, di-copy satu dunia. Itulah live trading yang sesungguhnya. Bukan ya tampil depan kamera. Iya kan? Nah, pengalaman itu juga yang mengajarkan saya bahwa mayoritas orang, tadi saya bilang kan, nggak paham resiko, mindsetnya salah dan prinsipnya salah. Dan itulah kenapa juga pembahasan saya, edukasi saya di YouTube, menitik beratkannya pada apa? Resiko, mindset, prinsip. Karena pengalaman saya mengajarkan saya bahwa orang loss bukan karena metode. Justru orang loss karena pemahaman resikonya yang salah. Karena mindsetnya yang salah. Karena prinsip-prinsip trading yang diterapkan yang salah. Ya kan? Pengalaman itu juga yang membuat saya akhirnya membuat aplikasi Traders Family. Dan saya nggak melupakan copy trade. Saya nggak melupakan jasa besar dari copy trade. Ini tadi saya bilang kan, portofolio dan membantu banyak orang. Dan bahwa akhirnya saya membuat aplikasi Traders Family ini kan sebenarnya mengadopsi konsepnya copy trade. Tapi kita sempurnakan. Kita sempurnakan berdasarkan semua pengalaman saya. Yang dimana di aplikasi TF, ini benar-benar saya paksa semua orang harus bisa nganalisa dulu sebelum terjun ke real trading. Saya paksa semua orang untuk nggak bisa overtrade. Saya paksa semua orang untuk menggunakan stop loss. Sehingga akhirnya mereka akan benar-benar mengerti manfaat dari stop loss. Ya kan? Lalu kenapa bukan saya sendiri? Kenapa bukan saya sendiri aja yang langsung ngasih signal? Yang jelas, kalau saya yang live trading, kalau saya yang ngasih signal, maka akan terulang kejadian yang sama. Orang akan mengabaikan resiko. Dan sehingga saya sangat tahu posisi saya ada di mana. Sehingga saya sangat tahu peranan saya semestinya apa. Peranan saya adalah mengedukasi orang akan resiko, mindset, dan prinsip. Sehingga nggak akan terulang kejadian yang sama. Lagi pula kalau saya bikin marketplace, tapi saya sendiri ngasih signal, itu kan nggak fair. Saya sama aja ngebunuh semua yang ada di dalam marketplace ini dong. Saya sama aja ngebunuh produk sendiri. Dan sekarang yang paling penting, yang sekarang kalian coba semua bayangkan. Benar-benar bayangin. Kalau satu orang John Paul bisa bikin heboh satu dunia, gimana kalau John Paul-nya ada banyak? Itu dulu coba bayangin. Dan dengan begitu orang nggak perlu bergantung pada satu mentor. Dengan begitu orang nggak perlu bergantung pada satu trader. Dengan begitu orang nggak perlu bergantung pada satu signal. Karena akan banyak pilihan yang benar-benar kompeten. Dan saat pilihan ini banyak yang benar-benar kompeten, otomatis akan memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Saat ini benar-benar memberikan keuntungan, maka minat akan industri forex akan semakin tinggi. Saat minatnya menjadi semakin tinggi, otomatis industri ini akan semakin besar. Saat industri ini menjadi semakin besar, kalian para mentor otomatis akan ikut diuntungkan. Karena pangsa pasar kalian akan menjadi lebih besar dengan sendirinya. Mikirlah, saya yang goblok aja bisa mikir. Nah, itulah tindakan konkret, upaya konkret yang saya bisa lakukan untuk menjaga lautan forex agar tetap biru. Bahkan dalam jangka panjangnya akan menjadi semakin biru. Iya kan? Lautan ini begitu luas, ngapain harus rakah? Bener kan? Ya, kecuali kalau kalian takut untuk bersaing dengan calon-calon trader yang beneran kompeten dan nantinya punya portofolio. Dan karena di saat nanti mereka sudah mateng, di saat yang bersamaan juga mereka punya portofolio, sementara kalian enggak. Ya, tapi apalah saya, ya kan? Cuma orang goblok yang nggak punya gelar kan? Bener kan? Makanya saya mikirnya jadi seperti itu. Maklum lah goblok, nggak punya gelar. Bener kan? Bicara soal gelar sekarang, kalau kita bicara soal gelar, saya sama sekali nggak inget almarhum Steve Jobs itu punya gelar. DO jelas. Kan? Tapi dialah pendiri Apple. Apple sebesar apa sekarang? Kan? Dan saya sama sekali nggak inget Mark Zuckerberg itu punya gelar.
DO sama, tapi ada Facebook. Oke lah, mungkin terlalu jauh kalau bahas mereka, itu nggak apple to apple. Ya kan mereka kan the real billionaire. Iya, Pak. Benar kan? Kita ke tanah air aja. Kan? Bapak Lo Keng Hong. Siapa yang nggak kenal dengan Bapak Lo Keng Hong? Ya kan? Warren Buffett-nya Indonesia. Ini Bapak tradingnya Indonesia. Ya kan? Gelarnya adalah sastra Inggris. Certification yang berhubungan dengan trading nggak ada. Certification apa? Gelar apa? Kan? Terus siapa yang berani bilang ke Bapak Lo Keng Hong? Ah, Bapak nggak mungkin. Bapak nggak punya gelar. Kan? Bapak nggak punya certification. Ya kan? Portofolio berbicara. Benar kan? Ya, dan mungkin kalian akan bilang bahwa saya nggak pantas disandingkan dengan mereka, disejajarkan dengan mereka. Ya memang masih jauh. Level saya masih jauh. Ya kan mereka, ya apalagi tadi kan, Steve Jobs dan Mark Zuckerberg itu benar-benar bilioner. Saya mah apa, masih jauh banget. Karena yang namanya bilioner, orang untuk menyandang predikat bilioner, itu harus memiliki nilai kekayaan setidaknya 1 miliar US dollar. Yang berarti itu 14 T rupiah. 14 triliun rupiah. Masih jauh banget saya. Dan apalah saya orang goblok, nggak punya gelar, dan bukan bilioner. Kan? Tapi orang goblok yang bukan bilioner ini setidaknya udah punya 3 kantor. Kan? Setidaknya tim saya ada 100 orang. Dan begitu kantor Jogja jadi, itu kapasitasnya 150 orang. Dan sementara kalau kompetitor saya masih ya levelnya 1 ruko, itu makin jauh lagi. Jauh banget. Kan nggak usah ngomong. Benar kan? Dan kalau saya sekedar mau membentuk kemasan, kan saya butuh kantor di luar negeri lah biar kelihatan internasional. Kan? Gampang. Saya tinggal sewa virtual office. Kan misalkan saya mau pakai Singapura gitu ya. Murah ini jelas. Cuma 1,3 juta per bulan. Lebih murah dari kos-kosan. Benar kan? Saya bisa punya kantor di Singapura nih. Yang penting ada alamat di luar negeri kan. Saya tiba-tiba bisa punya nih. Tuh, di Marina Bay Financial. Ya kan? Kemasan bagus dong jadinya. Kan, tapi baik lagi saya nggak butuh kemasan. Buat apa? Ya, karena yang namanya kemasan. Ini loh. Kemasan ya kemasan. Kan kurang bagus apa nih kemasannya nih? Lihat nih, mengkilat, besar. Iya. Ya kan? Terus Berisi. nyaring. Ya kan? Ini kemasan. Ini coba kita buka isinya. Tuh. Isinya cuma segini. Angin semua. Inilah kemasan. Kan buat apa? Kan saya nggak butuh yang begini-ginian. Sementara kalau yang namanya daging, kan wagyu, nggak butuh kemasan, justru kemasannya jelek. Benar kan? Karena orang harus melihat kualitasnya. Benar kan? Begitu juga dengan apel. Benar kan? Untuk orang tahu kualitas apel ini, kan nggak mungkin malah dimasukin dalam kemasan. Benar kan? Mana kualitasnya? Nggak kelihatan semuanya. Jadi sekarang, kalau kita kembali ke list yang ada di sini nih, kan? Coba kita bahas satu persatu ya. Memberikan janji palsu. Mungkin di sini maksudnya tuh kalau orang dari saham pindah ke gold itu namanya naik level. Ya kan? Padahal yang namanya trader mah trader aja. Apapun instrumennya ya tetap aja namanya trader. Ya kan? Dan namanya trader naik level itu berdasarkan income. Benar kan? Saat income-nya makin naik mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya jadi income utama. Sampai akhirnya trading for living. Itu namanya naik level. Dan bagi kalian semua yang trading gold, kan apakah kalian merasa level kalian lebih tinggi dari Pak Lo Keng Hong? Enggak kan? Jelas jauh. Yang kedua, suka pakai kata pasti. Nah ini saya bingung nih. Karena yang namanya mentor itu emang seharusnya tahu pasti. Dan tahu pasti apa yang boleh dilakukan dengan yang nggak boleh dilakukan. Kalau melakukan A, maka hasilnya akan B. Dan contoh, kalau orang terlalu sering melihat chart, apalagi menggunakan time frame yang kecil, maka tradingnya pasti jadi ngawur. Kenapa? Karena jadinya emosinya dominan. Karena akhirnya menjadi addict. Ya kan? Akhirnya menjadi overtrade. Kalau overtrade, ujungnya apa? Margin call. Ya kan? Contoh lagi, kalau diajarkan cut loss 25%, maka pasti orang nggak bisa melakukan. Apalagi orang awam, apalagi orang pemula. Kan? Maka pasti berujung pada margin call. Dan kalau muridnya selalu disuapin signal,
maka pasti jadinya nggak akan bisa mandiri. Bener kan? Nah, namanya mentor itu kan bicara berdasarkan pengalaman, maka harusnya tahu pasti. Bener kan? Kalau selalu menggunakan kata-kata yang bias, itu baru saya bingung. Dan jadi, saya nggak setuju nih sama kata-kata yang ini. Bener kan? Seorang mentor harusnya memang tahu pasti. Bener kan? Dan guaranteed sukses. Dan guaranteed sukses di sini mungkin maksudnya yang semacam gunakan cara ini auto sultan, ya kan? Pakai cara ini langsung bisa, mungkin seperti itulah, ya kan? Jadi saya setuju nih setelah direvisi, ya kan? Poin berikutnya, berkedok malaikat tapi merampok tanpa banyak menyadari, ya kan? Ini biasanya orang yang terlalu mengandalkan kemasan, bener kan? Untuk menutupi satu hal yang paling penting, portofolio, bener kan? Dan akhirnya, membernya bayar membership, bayar fasilitas, tapi nggak benar-benar menikmati fasilitasnya. Kan? Itu kan ya mau dibilang merampok, merampok lah. Pada nggak sadar membernya. Ya kan? Jadi saya setuju sama poin ini. Praktek fitnah agar bisa rampok klien orang lain. Ya kan? Contohnya dengan mengatakan orang lain adalah bandar. Mengatakan orang lain adalah market maker. Ya kan? Jadi saya setuju pada poin ini. Plagiat ide orang lain atau pencuri konsep. Nih, coba saya ingat-ingat ya. Saya bikin gathering, ikutan bikin gathering. Saya bahas trading plan, ikutan bahas trading plan. Saya bahas support resistance, ikutan bahas support resistance. Sayangnya saya bikin portofolio, nggak diikutin bikin portofolio. Padahal itu yang paling penting. Lupa kali Bang. Iya mungkin lupa. Jadi oke, saya setuju sama poin ini. Semua profit kesuksesan hanya pengakuan sepihak. Saya diakuinya justru oleh MQL 5, ya kan? Dan itu jelas. Lembaga, kalau kita mau bilang itu sebagai sebuah lembaga, lembaga portofolio. Saya setuju nih. Bener kan? Kalau nggak ada di sana malahan. Oke, kita lanjut sekarang. Tidak pernah live show. Ini kok jadi kayak pentas seni sih? Dan mungkin maksudnya live trading kali, bukan live show. Kan? Dan kalau namanya live trading, dalam industri forex yang modern, itu semua yang ada di MQL 5, di MyFX Book, di FX Junction, yang benar-benar copy trade, itulah live. Benar-benar real time, 24 jam. Itu benar-benar valid, benar-benar transparan. Ya kan? Malahan bisa langsung sekaligus dapat portofolio. Bukannya trading depan kamera. Oh itu mungkin disebutnya show. Ya kan? Bisa jadi Bang. Iya kan, karena tradingnya depan kamera, kan namanya show itu. Ya kan? Jadi ya saya setuju sama poin ini. Tidak ada bukti prestasi membuat karya analisis yang terbukti. Ini kita bicara trader atau bicara analis nih? Dan karena kalau namanya trader, ya trader. Jadi ini harusnya bukan karya analis, tapi seharusnya adalah portfolio yang terbukti. Bener kan? Kalau saya ganti begini jadi bener. Ya kan? Bahwa kita bicara trader forex nih. Oke, saya setuju. Mengklaim dirinya profesional tapi tidak ada lembaga dunia yang mengakui. Oh bener, saya setuju banget nih. Saya dapat udah levelnya Grandmaster aja nggak pernah mengklaim diri saya master. Ini kan juga nggak pernah ngaku-ngaku bilioner. Bener kan? Saya sangat setuju. Nggak perlu memberikan edukasi sesuai dasar teori yang benar. Nah, ini saya juga setuju. Kan paling gampang ya kalian cukup tonton satu video aja dari TF. Pembahasan tentang money management. Dari situ kalian akan benar-benar bisa tahu mana yang ngajarin benar, mana yang enggak, ya kan? Dan saya langsung berani bilang saya sangat-sangat setuju dengan poin ini. Oke, lalu berikutnya nggak perlu certification. Ya emang nggak perlu. Certification trader mana ada certificationnya? Yang ada adalah portfolio. Benar kan? Bahwa portfolio bicara lebih nyaring daripada certification. Bahwa portfolio adalah konkret daripada certification. Bener kan? Karena yang namanya orang bisa menganalisa, belum tentu bisa trading. Bener kan? Tapi trader pasti bisa menganalisa. Jadi kita bicara level. Yang analis atau trader nih kita ngomongnya. Bener kan? Jadi setelah saya revisi semua ini, listnya. Sounds familiar?